Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, salam bahagia, tetap semangat ya. Walau weekend, eh, tetap ceria malam hari ini ya. Walaupun sudah berlibur, mungkin besok juga ada yang berliburnya besok gitu ya. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman semua. Saya lihat di sini, alhamdulillah sudah lumayan banyak ya. Oke, sesuai penjelasan sebelumnya, di mana kita pada minggu lalu sudah membahas yaitu support and resistance dan swing high swing low. Kemudian saat ini kita akan membahas mengenal candlestick dan chart pattern ya. Di mana materi ketiga ini juga merupakan saling berhubungan terhadap semua materi yang akan dibahas bersama Magnet Trader. Di mana candlestick ini bisa menentukan juga sebagai titik resisten, begitu juga dengan chart pattern ya, sama-sama menentukan support resisten dan juga swing high swing low. Kemudian juga berhubungan dengan multi time frame karena semua candlestick maupun chart pattern itu ada di semua time frame ya. Oke, sudah hadir ada Pak Dian, Bu Epa, Bu Prida, Bu Ina, Bu Inge, Pak Reja, Pak Rian, dan Bu Ariska ya. Oke, terima kasih sudah hadir. Oke, penjelasan saya di sini cukup singkat saja ya. Kita cukup mengenal dulu candlestick dan nanti kita akan lihat di chart marketnya ya. Seperti biasanya ya. Nanti tinggal teman-teman latihan ya. Seperti biasa. Oke. Nah, oke, penjelasan pertama yaitu mengenai candlestick ya. Di mana candlestick ini sebelum terbentuk candlestick itu ada bar chart dan juga ada web ya. Sebenarnya cuman sebelum candlestick ini dibuat itu dia polanya seperti bar chart ya. Jadi biasanya ini ditemukan di MetaTrader ataupun TradingView ya. Semua yang bergerak pada market. Misalkan pada pergerakan bullish dia opennya di bawah, kemudian close-nya di atas ya kalau bullish, sehingga pergerakannya itu tutup marketnya bisa di atas ya. Begitu juga dengan bearish ya, di mana saat dia membuka marketnya dia bergerak dari kiri ke garis kiri ini ya. Dia mungkin naik dulu, setelah itu turun, kemudian naik untuk close candle-nya ya. Jadi ini semua ada di time frame, semua time frame ada ya. Yang pastinya kalau kita menggunakan bar chart, posisi opennya sebelah kiri di bawah, close-nya di atas. Kalau bearish itu opennya di kiri, tutupnya di kanan ya, di bawah sebelah kanan. Itu ya. Kemudian untuk candlestick sendiri itu polanya seperti ini, ada macam-macam ya warnanya. Di sini saya mengambil eh, contoh dari yang diciptakan oleh penemunya ya. Ini masih waktu itu hitam putih ya pembuatannya. Jadi untuk bullish itu warna putih dan bearish itu warna hitam ya. Nah, jadi candlestick ini juga macam-macam nanti bentuknya ya. Ini hanya bagian dari contoh dasarnya ya, bagian dari dasar candlestick tersebut. Oke. Nah, ini dia eh macam-macam candlestick ya. Ada yang disebut Moroboju, di mana Moroboju ini eh dia itu full ya, tidak ada shadow atau ekor ataupun wick-nya ya. Jadi full dari opennya dari sebelah kiri sini, atau kalau dia bar sebelah kiri seperti ini ya di sini, tapi dia lebih posisinya kalau candlestick dia full dari atas ini open, untuk open bullish dia di bawah sini kemudian naik full. Nah, ini disebut Maroboju. Nanti kita akan cek di market ya, kita temukan di market. Kemudian saat bearish dia opennya di atas, kemudian tutupnya close-nya di bawah ya. Nah, ini untuk bearish Maroboju. Nah, kalau dulu sebutannya wet Maroboju, karena sekarang bullishnya itu hijau ya, mungkin Grand Maroboju ya.
sebutannya. Kemudian ada Black Marubozu ya. Nah, ini untuk bearish-nya ya. Biasanya sekarang itu berwarna merah. Tinggal pilih kesukaan warna Anda ya. Kemudian, nah di sini ada candle long bullish ya. Ini perbedaannya hanya sebutan nama-nama saja ya. Untuk penyebutan nama ya. Tapi misalkan kita warnanya putih, berarti dia lagi bergerak bullish seperti itu ya. Nah, tapi di sini kita lihat ini adalah long bullish candle ya. Atau candlenya lebih panjang berisi ya. Dimana kalau tadi pakai bar chart dia opennya bullishnya di sini, close-nya di sini ya. Nah, ini ada sedikit shadow-nya atau wick-nya ya. Biasanya yang agak normal ini ya. Nah, ini untuk bearish-nya juga sama, ukurannya juga tapi berbeda-beda ya. Ada yang panjang, lebih panjang, ada yang setengah pendek dikit ya, seperti itu ya. Kemudian ada spinning top, di mana spinning top ini dia sempat bergerak naik gitu ya. Kemudian turun, di mana hal ini biasanya terjadi dikarenakan kekuatan buyer atau seller sama-sama kuat ya untuk candlestick tersebut, harga tersebut, sehingga dia menjadi spinning top, di mana kalau dia bullish berarti masih lebih bergerak full ya, eee, pergerakan bullishnya ya. Kemudian posisi pembeliannya lebih full ya. Kemudian di sini juga untuk bearishnya ya, spinning topsnya ini juga sama ya, kekuatannya sama. Kalau dia bearish berarti kekuatan sellernya yang lebih banyak. Kalau ini tadi kekuatan bayarnya agak lebih banyak. Ya, tapi dia bentuknya masih ada isi ya. Nah, ini agak berbeda dengan doji ya. Doji sendiri itu banyak macamnya ya. Nah, jadi kalau doji ini ada yang long doji ya, atau bisa juga dojinya biasanya pendek ya. Biasanya pendek dojinya. Kemudian doji ini biasanya kekuatan buyer sellernya sama-sama kuat ya, sehingga dia open market di sini, close-nya juga di sini ya. Sehingga harga tersebut terbentuk seperti doji atau seperti tanda tambah ya. Biasanya seperti itu sering ditemukan. Nah, kemudian untuk Dragonfly ya, doji Dragonfly itu dia biasanya hanya saja penyebutannya dia tetap doji, tapi kalau dia bergerak dojinya lebih kuat ke atas ya, artinya dia open di atas, close di atas. Ini dia sempat bearish ya, namun kekuatan bullish-nya lebih banyak juga atau kekuatan bayarnya lebih banyak, sehingga close-nya di harga yang sama, sehingga ini menjadi doji ya, Dragonfly ya. Kalau sebutannya disebut seperti itu, tapi umumnya sebutannya juga cuma doji ya. Kemudian Gravestone ya, ini sebenarnya kebalikannya saja ya, hampir sama. Tapi di sini karena opennya dari bawah, close-nya di bawah, artinya dia sempat menguat, tetapi seller lebih kuat juga ya, sehingga dia pada tutup jam marketnya biasanya ini sejajar close-nya, sehingga ada keseimbangannya ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk for price doji ini biasanya ini antara belum ada market yang masuk atau buyer dan seller yang masuk biasanya ya, atau ini sama-sama seimbang ya, sehingga tidak ada pergerakan tersebut ya. Biasanya juga ada ini ya, tapi jarang ditemui untuk candle-candle temperan besar. Sedikit tambahan juga ya, saya agak lupa sedikit tadi ya. Memang biasanya market itu selalu open, biasanya seperti candle Marubozu ya. Bisa sempat dulu dia contoh saat bullish ya, dia turun dulu, kemudian dia akan berbalik naik ya. Jadi market itu tidak selalu dia langsung open full seperti ini. Nah, sama yang terjadi pada sehingga terjadi spinning top ataupun doji-doji ya, seperti itu. Oke. Nah, ini ada hammer atau hedging man ya, dan di sini ada bagian posisinya, di mana hammer atau hedging man ini dia bentuknya seperti palu ya. Palu Thor, atau juga biasanya sering disebut pin bar ya, Pinocchio bar, dia panjang sekali wicknya atau shadow-nya ya. Nah, ini yang di mana dia terjadi open harga di sini ya. Kemudian ini terjadi pergerakan bearish ya. Biasanya bearish turun dulu, kemudian bayarnya masuk lebih kuat, sehingga dia close-nya di atas ini, menimbulkan pergerakan bullish.
kalau dia bearish ini saat terjadi dia bullish seperti itu ya. Dia sudah bullish ya. Trennya bullish tapi sellernya lebih kuat ya, sehingga terjadilah close marketnya di area ini. Nah, ini biasanya ditemukan pada polanya seperti ini ya posisinya. Saat bearish ya, dia sudah sempat turun tapi kekuatan bayarnya masuk, sellernya sudah habis. Kemudian dia berbentuk hammer. Kalau hedging man biasanya dia bullish ya. Kemudian dia sudah naik, kemudian terjadi pelemahan sehingga terjadilah hedging man. Biasanya ini agak jarang juga ditemuin sih ya. Lebih banyak nantinya itu ke shooting star-nya ya. Kemudian ada imported hammer ya. Sebenarnya kebalikannya saja daripada candle sebelum yang di atas ya. Hanya penyebutannya saja biasanya ini untuk memudahkan kita ya, biasanya untuk penyebutannya saja. Tapi kalau teman-teman lihat seperti ini, saat dia trend bearish ya, kemudian penekanan bullishnya lumayan kuat ya, sehingga ini biasanya terjadi dia pelemahan dulu ya, kemudian kekuatan bullishnya lebih besar ya, dia opennya di bawah sini, dia naik tapi masih ada sellernya tersisa, biasanya seperti itu ya, maka akan terjadi bullish ya. Kemudian shooting star ya, itu kebalikannya, biasanya terjadi bullish, kemudian kekuatan bayarnya itu sudah mulai melemah sehingga sellernya masuk dan dia akan menjadi pembalikan arah. Nah, ini untuk candlestick yang pembalikan arahnya ya. Biasanya ini ditemukan bisa terpantul pada titik support ya, atau seperti ini terpantul pada resisten, atau juga ini pembalikan arah daripada primary dan secondary. Nah, ini juga bisa menentukan kita posisi entry ya. Seperti yang saya katakan tadi, hal seperti ini akan terjadi di market, tinggal kita menambahkan bagian daripada ininya ya, konfirmasi lainnya ya. Jadi tidak hanya terpatok pada ini, bisa saja swing high swing low-nya juga belum valid atau masih melanjutkan tren. Jadi tetap perhatikan ya, dan tetap perhatikan apakah ini primary atau secondary, dan multi time frame-nya juga seperti apa ya. Nah, kemudian ada bullish engulfing atau bearish engulfing ya, sehingga ini terjadi juga pembalikan arah. Biasanya bullish engulfing ini hampir sama saja sih dengan bullish harami atau inset bar ya. Dua ini sebutannya, karena setiap orang menyebutnya ada berbeda-beda ya. Nah, di sini biasanya bullish engulfing dia lebih panjang daripada bearish sebelumnya ya. Di mana misalkan saat terjadi trend bearish ya, kemudian dia akan membentuk secondary-nya ya. Saat primary kemudian bentuk secondary-nya, dia bullish-nya lebih panjang daripada candle bearish-nya ya. Kemudian kalau bearish biasanya terjadi pada trend bullish, kemudian bearish-nya lebih panjang. Ya, itu untuk tanda-tanda reversalnya. Misalkan juga ada terjadi misalkan bullish harami ya, atau inset bar tadi dia seperti orang hamil ya, di mana di sini mother candle-nya ini sama tadi ya, mother candle-nya agak di luarnya ya. Tapi dan ini perutnya ya seperti itu ya. Nah, itulah disebut biasanya mother candle. Nah, disinilah kita bisa menentukan titik poin entry ya. Nah, di bagian ini juga sudah bisa entry. Artinya saat terjadi tren bearish, maka muncullah bullish harami atau mother candle-nya, dan inset bar-nya ini lebih kecil ya. Oke. Dan ini juga sama, saat dia ada sebutannya bearish harami, artinya dia akan setelah terjadi reversal, maka ini akan terjadi bearish harami ya sebutannya. Jadi di mana bullishnya muncul, kemudian bearishnya tidak lebih daripada bullish, ini juga bisa ya. Hanya saja perbedaan nama-namanya saja ya. Kemudian ada pricing line ya. Pricing line ini biasanya karena ada candlenya, ada wick-nya ya.
Jadi walaupun dia bearish-nya panjang, bullish-nya ini ekornya ada wick-nya ya, biasanya lebih ke wick-nya ya. Kemudian ada dark cloud cover ya, cloud cover ya. Di mana kenapa dark sebenarnya karena waktu itu masih warnanya hitam ya, dibuat warna hitam dan untuk pola ini menjadi pembalikan arahnya juga ya. Kemudian juga ada tweezer bottom ya, biasanya seperti ini ya, tapi ini agak jarang ditemukan sih ya. Biasanya ini sama-sama kuat untuk pembalikan arah seperti itu ya. Kemudian ada morning star atau yang satunya juga evening star ya, di mana sama saja pada saat trennya bearish, kemudian ada secondary-nya. Nah, itu akan terjadi morning star. Morning star ini biasanya ini candle min 1, ini nolnya, ini plus satunya ya, sama seperti kita kemarin menentukan swing high swing low ya. Dan tapi di sini kalau morning star saat dia bearish sebutannya dan candle plus satunya itu hampir sama sejajar dengan candle min satunya ya. Biasanya seperti itu dan dia melebihi daripada titik nolnya. Nah, biasanya ini morning star sebutannya. Kemudian evening star juga sama, candle min 1 dan candle plus satunya hampir sejajar ukurannya ya. Sehingga ini bisa dikatakan valid untuk kita masuk di market ya. Sama seperti halnya valid swing high ya, seperti pelajaran sebelumnya. Oke, selanjutnya juga ada three weight shoulders ya, di mana three weight shoulders ini bisa menandakan untuk dia akan melanjutkan tren bullish atau pergerakan bullishnya ya, di mana ini sih sebutannya karena masih candlenya warna putih ya, karena tergantung dari pilihan teman-teman ya. Nah, di sini three weight shoulders ini biasanya ini candlenya lebih sama rata ya, biasanya hampir sama. Ya, tiga tentara putih ini ya. Nah, ini menjadi bullish. Kemudian three black crows ya. Ini kebalikannya daripada three white shoulders ya. Hampir sama, tinggal pembalikan sesuai dengan trennya, hanya penyebutannya saja. Jadi kalau teman-teman menemukan candlenya ini bentuknya seperti ini, berarti ini sudah melanjutkan tren bearish ya. Nah, ini nanti bisa tentukan di mana kita masuk entry marketnya ya. Oke, itu tadi untuk penjelasan candlestick ya. Nanti kita lanjutkan di chart ya. Nah, ini kemudian yang kedua yaitu kita mengenal chart pattern ya. Di mana chart pattern eh, ini ada dua ya, ada continuation ya, kemudian ada reversal pattern. Nah, yang pertama itu ada continuous ya. Mohon maaf nih agak salah penulisannya tadi. Kemudian yang pertama itu ada pennant ya. Kemudian ada flag, kemudian ada ascending triangle, ada descending triangle, ada pula symmetrical triangle, kemudian ada rectangle. Ini adalah chart pattern yang menjadi continuation trend ya, trend market biasanya seperti itu. Jadi kalau teman-teman menemukan polanya yang ini, nanti akan menjadi melanjutkan trennya, misalkan lagi bullish berarti dia akan melanjutkan bullish, kemudian saat dia bearish akan melanjutkan bearish ya. Sama hubungannya chart pattern ini dengan seperti yang kita bahas, dia akan membentuk juga berdasarkan parit swing high swing low dan juga support and resistennya ya sebagai titiknya. Kemudian untuk reversalnya ada double top, kemudian ada double bottom, kemudian ada head and shoulders, dan ada juga inverted atau inversus head and shoulders ya. Biasanya ini yang menjadi reversal. Kemudian ada falling wedge, ada rising wedge, ada descending broadening wedge, ada ascending broadening wedge, dan ada juga cup with handle ya. Biasanya ini yang menjadi reversal ya. Oke, nanti kita lihat polanya.
Nah, ini yang kita bahas pertama yaitu tadi continuation pattern ya. Di sini ada penan, di mana penan ini dia bentuknya seperti segitiga, kemudian dia ujungnya makin mengecil ya. Jadi saat dia bullish, ini bullish penan ya. Jadi saat dia bullish, kemudian dia koreksi sedikit. Nah, ini tidak panjang ya, biasanya tidak sampai ke resisten ya, atau titik support ya. Biasanya seperti itu, karena ini ada perbedaan di antara nantinya antara symmetrical triangle ya, ataupun rectangle-nya. Nah, kemudian dia gerakannya kecil aja ya, kayak pola base gitu aja ya, sehingga nanti bentuknya seperti penan ya atau bendera segitiga seperti itu ya. Biasa yang kita temui ya. Nah, ini jadi low-nya juga kecil-kecil, biasanya ini time frame besar, yang reakannya ini time frame kecil bisa M1 atau M5-nya ya, biasanya seperti itu. Kemudian ini akan melanjutkan tren bullish-nya atau pergerakan bullish-nya. Kemudian yang bearish juga sama, jadi penan bullish ya, ini menjadi continuation ya. Nah, jadi ini agak berbeda sedikit ya sebutannya, saat nanti dia hampir mirip tapi dia tidak lebih daripada apa namanya, eh, daripada menyentuh support resistennya. Makanya ini gambarnya seperti ini ya. Nah, jadi saat dia panjang, kemudian ada base kecil, kemudian dia polanya seperti ini akan melanjutkan trennya. Nah, untuk flag-nya juga sama ya. Jadi ini AB-nya lebih panjang ya. Kemudian gerakannya kecil-kecil, tapi ini sama sisinya ratanya ya. Jadi tinggal kita kasih trend line ya. Nah, ini resisten-resisten kecil biasanya seperti itu. Setelah itu dia akan melanjutkan trennya ya, seperti itu. Jadi kayak base kecil, inilah perbedaannya seperti itu ya. Kemudian ini lagi untuk continuation ya. Ada ascending triangle ya, seperti yang saya bilang tadi, ascending triangle mirip-mirip polanya tapi dia agak lebih panjang sedikit ya gerakannya. Ini biasanya di time frame besar yang lebih bagus kita untuk melihatnya ya, minimal H4 atau H1 ya. Kalau bisa juga di M30 ya, seperti itu. Kalau saya sendiri biasanya time frame besar agar dia trennya benar-benar terlihat ya, chart pattern-nya lebih valid seperti itu ya. Nah, ini di mana ini ascending ini biasanya terjadi saat tren bullish ya. Kemudian dia bergerak bullish ya, primerinya, kemudian secondary-nya dia terpantul daripada bagian SBR-nya ya, RBS-nya resistance become support. Kemudian tiganya dia hampir sama rata dengan satu, tidak lebih ya. Kemudian dia koreksi lagi, tapi yang empatnya tidak lebih daripada dua ya. Kemudian 5 masih sejajar dengan 1, 3 ya. Kemudian 6-nya itu juga tidak lebih daripada 2 dan 4, sehingga ini menjadi ascending triangle ya. Kemudian nah untuk 7-nya itu menembus daripada 135 ya. Jadi 7 posisinya ini, kemudian dia akan koreksi dulu sekali ke 8, maka disinilah kita entry ya, posisi entry-nya. Nah, ini biasanya dia biarkan dulu dia naik, kemudian koreksi sedikit, maka kita akan lakukan buy limit, maka akan terjadi kelanjutan daripada tren bullish-nya ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini agak berbeda nanti ya dengan polanya ya, dengan ascending broadening wedge ya. Kemudian selanjutnya untuk descendingnya juga sama, tinggal kebalikannya saja ya. Yang pastinya intinya kalau ascendingnya ini 135-nya sejajar ya, dan 8-nya juga dia tidak lebih daripada ini ya. Ini untuk continuation. Nah, untuk descendingnya juga sama. Ini yang di bawahnya sejajar ya. Nanti kalau yang kebalikannya akan saya jelaskan. Kalau dia yang di bawah yang lebih tinggi atau yang ini lebih tinggi, itu pasti polanya berbeda lagi ya. Makanya tetap gunakan trend line-nya ya. Nanti kita lihat di chart. Kemudian symmetrical triangle ini saat terjadi trend bullish, ini saat terjadi trend bearish.
Symmetrical ini hampir sama tadi ya, tapi bedanya dengan Pennant, kalau Pennant tadi kan dia panjangnya full ya. Cuman base kecilnya bentuk polanya di time frame kecil. Kalau ini dia polanya saat trend bullish primary secondary primary secondary primary, kemudian dia bentuk pola ya, sehingga nanti untuk symmetrical ini dia lebih pola segitiga ya. Kemudian ininya nanti akan jadi garis sejajar ya untuk trennya di sini. Artinya kalau teman-teman menemukan ini artinya dia akan continuation ya. Nah, di mana 135-nya atau ujungnya semakin kecil dan 135 yang semakin rendah, 246-nya juga semakin tinggi. Biasanya seperti itu ya. Kalau symmetrical triangle ya. Kalau kalian untuk mau menunggu. Nah, perlu tambahan juga, saya jelaskan tambahan. Biasanya chart pattern ini untuk misalkan kita ketinggalan posisi atau kita menunggu momen yang tepat seperti itu ya. Kemudian ini ada bullish rectangle ya, rectangle dan bearish rectangle. Ini agak berbeda dengan black ya, tapi ini dia sejajar 135 sejajar, 246 juga sejajar. Memang hampir mirip, dia seperti triple top ya, tapi ada pola yang berbeda ya. Ini karena apa? Kalau dia continuation ketika 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6-nya ini melanjutkan ya. Kalau 6-nya ini di sini terjadi valid swing low atau benar-benar terpantul di sini dan ini lebih dari 6 dari trendline 135 itu menjadi dia bullish rectangle, hanya sebutannya saja ya, tidak ada koreksinya di sini, tidak ada terjadi pantulan lagi, maka ini menjadi continuation. Nah, itu nanti kalau dia triple top itu biasanya dia melanjutkan ke bawah, kemudian dia koreksi baru lanjut lagi ke bearishnya ya. Begitu juga dengan tren bearish rectangle-nya ya. Saat terjadi tren bearish itu hanya sebutannya saja ya, berbeda ya. Nah, kemudian kita bahas ke chart pattern reversal pattern-nya ya. Artinya pola pembalikan arah. Nah, di sini double top ya yang pertama, biasanya yang umum sekali. Ini biasanya terjadi pola tren bullish seperti ini ya, primary, secondary, kemudian primary, secondary, kemudian primary-nya ini tidak lebih jauh daripada satunya ya. Terkadang bisa lebih sedikit, bisa, atau kurang sedikit, bisa ya. Nah, sehingga ini akan terjadi double bottom. Kemudian di mana 1, 2, 3 ini agak sejajar. Dia memang kalau contohnya seperti ini ya, terkadang ada agak miring sedikit. Kemudian posisi duanya melebihi daripada posisi 4 melebihi daripada 2 ya. Dia ketika 4-nya di sini, dia melanjutkan sampai ke 5 ya. Kemudian dia koreksi ke 6 ya, biasanya seperti itu, baru kita masuk di posisi 6. Dia balik ke base ini, maka kita entry-nya di sini. Dan ini artinya dia akan melanjutkan tren bearish ya. Nah, ini reversal. Biasanya kalau saya di time frame besar, sehingga disitulah kita melihat tren pembalikan arahnya ya, atau sesuai dengan tren marketnya. Kalau di time frame kecil bagaimana? Bisa, tapi tinggal kita perhatikan apakah dia itu bagian dari secondary reaction-nya gitu ya. Jadi jangan terlalu lama atau menahannya, atau kita bisa nyebutnya oh ini kalau ketemu misalkan M30 atau H1 kita balik ke H4 dan daily-nya bisa saja sebagai eh, kelanjutan trend market atau secondary-nya ya, biasanya seperti itu. Nah, untuk double bottom juga sama ya, kurang lebih saja hanya penyebutannya atau beda pada trennya saja ya. Kemudian triple top. Nah, ini yang saya bilang tadi berbeda dengan rectangle ya, di mana 5, 6-nya lebih daripada 2 dan 4-nya ini ya. Kemudian dia sampai pola 7 dan dia koreksi lagi ya sampai di titik supportnya sini menjadi resisten atau base-nya ini, dia akan melanjutkan pembalikan arah seperti itu ya. Jadi harus sejajar, terkadang bisa juga agak miring sedikit ya atau agak ke bawah sedikit, biasanya seperti itu. Jadi tinggal kita lihat ya.
Kemudian untuk triple bottom juga kebalikannya saja. Jadi ini tinggal membedakan dia saat trennya saja ya. Tetap balik di kita lihat multi time frame besarnya ya seperti itu. Kemudian ada head and shoulders ya. Di mana ini shouldersnya, ini headnya ya. Biasanya head and shoulders ini terjadi pada tren bullish ya. Misalkan tren bullish, kemudian dia misalkan primary, secondary, di mana setelah dia primary, kemudian untuk secondary-nya itu melewati daripada ini ya, satu ini ya, artinya menembus daripada resisten di sini ya biasanya. Nanti kita akan temukan di chartnya ya. Kemudian dia bisa sejajar dengan 2 atau lebih sedikit bisa atau kurang sedikit. Yang pastinya nanti gunakan trendline-nya. Kemudian dia naik secondary di sininya. Dan ini tidak melebihi daripada 3 ya. Yang 5-nya. Dia bisa sejajar dengan 1 ya. Jadi tinggal kalian garis saja. Seperti itu. Kemudian dia melanjutkan primary lagi ya. Kemudian dia koreksi secondary. Nah, disinilah kita entry, maka ini sebutannya head and shoulders ya. Jadi bisa kita di sini tentukan, tapi biasanya kalau dia nembus ini biarkan dulu dia selesaikan dulu, kemudian koreksi, baru benar-benar dia akan pembalikan arah ya seperti itu. Begitu juga dengan inverse head and shoulders ya, atau inverted head and shoulders biasanya sebutannya. Nah, ini terjadi pada tren bearish ya. Jadi cuma penyebutannya saja yang berkebalikannya. Jadi sehingga terjadi polanya seperti ini ya. Untuk di chart patternnya seperti itu ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, posisi 5 tidak lebih dari 3. Kemudian posisi 4 itu menembus daripada posisi 1 ini ya. Nah, itu terjadi pembalikan arah. Nah, tinggal lihat juga ya, apakah dia itu sedang melanjutkan tren besarnya juga ya seperti itu. Kalau kita temukan di time frame kecil, nah pastikan di time frame besar sudah kita lihat lebih dahulu ya. Kemudian ini tadi sebenarnya ini untuk continuation-nya ya. Jadi teman-teman hati-hati ya kalau kebalik ya melihatnya, misalkan ini bisa menjadi bullish continuation ya. Misalkan kenapa head and shoulders-nya kayak kebalik ya. Misalkan kepalanya di bawah ya, head-nya di bawah ya seperti itu ya. Dia saat primary, secondary, primary. Awalnya kita menduga dia double top, kemudian dia naik lagi ya. Setelah itu dia turun lagi jadi secondary, kemudian dia naik lagi jadi primary. Kemudian ada secondary-nya, berarti dia masih lanjut tren bullish ya. Jadi ada sifatnya bullish continuation head and shoulders-nya ya. Kemudian ada bearish-nya juga sama ya. Misalkan terjadi yang awalnya kita mengira dia mau pembalikan arah, tetapi di sini saat dia terjadi primary secondary-nya ya. Di sini misalkan oh ini udah mau balik ini, tetapi primary selanjutnya dia menjadi secondary lagi, tidak menembus lebih dari head-nya ini ya. Dan dia lanjutkan lagi primary, artinya ini menjadi continuation. Biasanya ada ini yang seperti ini ya. Jadi jangan sampai teman-teman kebalik ya. Kalau lihat oh ini ada HNS-nya kebalik kayak gini, langsung kalian sell ya. Taunya ini masih lanjut trennya bullish. Nah itu ya. Jadi head and shoulders ini ada 2 macam juga ya. Jadi tetap hati-hati ya. Oke, kemudian ada racing wedge ya atau bearish racing wedge. Sebenarnya ini tadi agak kurang ya. Ini bisa menjadi trend continuation atau juga bisa pembalikan arah ya. Biasanya ini lebih ke time frame besar sih ya. Jadi misalkan teman-teman ketemu dia racing wedge-nya ya, polanya hampir sama seperti symmetrical triangle, tapi dia agak condong kuat naik ya. Dia seperti naik, tetapi dia akan sampai nanti di titik support become resistant di sini.
dia terpantul dan langsung panjang, ini terjadi artinya bearish racing wedge ya. Jadi sempat dia lanjut naik ya, ini jadi continuation juga bisa, atau reversal daripada secondary-nya seperti itu ya. Misalkan sudah selesai gitu ya secondary-nya, maka dia melanjutkan trend bearish-nya. Kemudian ada bullish falling wedge ya, di mana di sini dia ada pola penurunan atau pelemahan. Setelah itu dia melanjutkan bullish-nya ya. Jadi hati-hati kalau kita menemukan ini, kalau dia semakin sempit seperti itu ya. Biasanya agak mengecil sih ya. Kalau saya lihat itu, nanti kita lihat di chart ya. Kemudian dia melanjutkan tren bearish-nya seperti bullish-nya seperti itu ya. Nah, ini bagian daripada ascending bordering wedge ya, atau bisa juga disebut ascending reversal ya, bagian dari ininya reversalnya. Nah, perbedaannya dua ini adalah dia ini mengecil ya. Nah, ini yang saya maksud tadi, dia bisa jadi pembalikan arah. Karena apa? Karena ini 1, 2, 3, 4. Nah, 2 dan 4-nya ini sejajar ya. Kemudian 1, 3, 5 semakin naik. Artinya trennya ini ya, misalkan apa ya namanya, low-nya ini semakin tinggi, tapi ininya high-nya sejajar ya. Setelah itu dia yang ketiga dia menembus ya. Kemudian ini 2, 4, sini 6-nya tadi, ini jadi 7 ya. Nah, atau bisa juga teman-teman buat hitungan, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya lebih panjang daripada 2 dan 4. Kemudian 7-nya koreksi di sini, maka ini jadi reversal. Jadi ketika dia secondary, primary lagi ya. Pertamanya dia primary dulu, secondary, kemudian harusnya primary, tapi dia tidak menembus daripada supportnya ini, supportnya semakin tinggi dan yang terakhir semakin tinggi. Di sini kalian bisa entry posisi buy dan akan melanjutkan ke bullish ya. Tapi tetap perhatikan temper yang besarnya lagi. Siapa tahu ini bagian daripada secondary reaction-nya ya. Pembalikan arah secondary reaction biasanya untuk membentuk secondary itu macam-macam sih polanya ya, sehingga kita tidak terdeteksi seperti itu ya. Jadi tidak hanya swing high swing low ya, seperti itu. Kemudian yang terjadi ini descending eh, triangle reversalnya ya, atau bisa disebut broadening wedge ya. Tapi kalau broadeningnya agak melebar, nanti kita cek ya, dia agak melebar perbedaannya. Kemudian untuk ascendingnya ini sama ya, terjadi bullish, kemudian secondary, primary, secondary. Ternyata primarynya tidak lebih daripada satunya ya. Jadi high-nya semakin rendah, kemudian low-nya ini sejajar, dan siap-siap ini reversal seperti itu ya. Nah, ini yang akan terjadi. Nah, begitu juga dengan ascending broadening wedge ya. Biasanya ini agak melebar ya, agak melebar. Tinggal sebenarnya ini tadi ada dua ya. Jadi hampir sama, tetapi ascending perbedaannya saat dia naik ya. Tapi pola di bawahnya rata ya. Kemudian eh, high-nya semakin tinggi, ini bisa menjadi continuation ya. Biasanya seperti itu. Bisa jadi juga hal ini menjadi reversal seperti itu ya. Kalau dia misalkan menembus di bawahnya daripada hitungannya ini, nanti kita cek di market. Nah, untuk descending sendiri itu biasanya juga bisa jadi reversal atau continuation, tinggal di mana yang lebih dia menembus posisinya ya. Biasanya sih kalau saya lebih memperhatikan nanti perhitungannya ya. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, seperti itu ya. Nah, itu ada perhitungan yang dia menembus ya. Kalau dia nanti di atas itu menjadi ascending ya. Kemudian kalau dia di bawah itu descending ya saat dia turun ya. Oke, itu dulu penjelasan singkatnya. Kita akan beralih ke bagian ininya ya. Chart pattern. Ntar.
masuk ke market ya. Apa sudah terlihat jelas share screen ininya? Silakan terus di kolom chat. Oke, thank you ininya ya. Sebenarnya ini ya, saya di chartnya akan kita contohkan salah satunya saja ya. Karena memang sebenarnya kalau chart pattern candlestick itu harus jelaskan satu-satu ya. Cuma kita melihat di chartnya saja ya, apakah benar ada seperti itu. Nah ini tadi bisa sebutannya adalah spinning ya, spin eh, bagian daripada spinnya. Kemudian ini ada juga pin bar. Memang ada yang seperti hammer tapi ada wicknya ya. Nah ada wicknya sedikit ya. Nah ini artinya penekanannya ada penekanan sellernya di sini. Kemudian ini juga ada doji-nya tadi ya. Jadi doji itu bisa jadi di tengah atau ke bawah sedikit atau ke atas sedikit. Yang penting dia tidak sejajar tadi, itu beda lagi namanya ya. Tapi intinya juga masih sebutannya di doji ya. Nah ini ya biasanya terjadi seperti ini. Tentunya ada sempat penekanan bayarnya di sini ya. Seperti itu. Nah ini untuk contoh candlestick. Nah ini untuk bar chart ya. Awalnya seperti ini ya. Nah, jadi kalau dia bearish opennya di atas, close-nya di bawah. Kalau dia bullish, opennya di bawah, close-nya di atas. Seperti itu ya. Tapi biar lebih enaknya biasanya seperti ini ya. Untuk market nanti kita jelaskan Pak ya. Kita contohkan, nanti kita cek juga ya. Nah, jadi semua market sama ya. Ini untuk pola-polanya ya. Jadi, nah makanya pastikan di time frame besarnya dulu juga ya. Seperti yang saya sebutkan itu ya. Misalkan nggak ketemu di time frame besar, kita bisa turunkan time frame kecil. Apakah ada polanya seperti itu? Ya, jadi kalau kita lihat, nah misalkan ini tadi ada, nah yang saya sebut itu hati-hati ini sebagai secondary-nya saja ya. Jadi bisa jadi setelah selesai dia akan langsung melanjutkan trennya. Contoh di sini ini market Nasdaq ya. Nanti juga ada yang di gold. Nah ini seperti yang saya sebut kemarin setelah kita tentukan ya ini trend bearish ya. Kemudian di sini ada valid swing high ya. Kemudian eh, ini menjadi bullish engulfing ya. Karena bearishnya lebih panjang ini bisa jadi. Artinya kalau kita sudah temu kayak gini, artinya ini menjadi lanjutan dan kita tahu ini trennya bearish, maka kita lebih banyak mengambil posisi bearishnya ya. Nah, jadi bisa di sini kita menunggu sell stop lagi kalau kita ketinggalan market kalau menemukan candlestick yang seperti ini ya. Nah, ini juga ada lagi inset barnya seperti ini bisa ditambahkan seperti itu ya. Jadi penguatannya lebih kuat, maka teman-teman bisa juga masuk di sini ya seperti itu. Dan kita lihat dia pasti ukurannya akan sama yang terjadi ya. Nah, seperti ini saya akan clone dan targetnya pasti sama akan tercapai seperti ini. Apakah ini akan repulsa lagi? Belum tentu, pasti masih ada. Kita lihat dulu daripada bagian batasan ininya ya, bagian daripada support kuatnya. Nah, jadi bisa jadi karena ini belum ada tanda valid pembalikan arah. Ini hanya bagian daripada target ketika kita masuk marketnya. Ya, jadi misalkan di sini saja kalau kita masuk ya. Ini untuk di Nasdaq itu kurang lebih 800 pip seperti itu ya. Nah, jadi makanya kalau kita lihat di time frame kecil itu ada bullishnya mungkin dia bagian daripada riak-riakannya atau secondary kecilnya ya. Nah, sama seperti ini kemarin kita bisa lihat
Jadi lebih banyak ke bearish-nya ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian tetap perhatikan support and resistance seperti yang saya katakan, ketika dia ada koreksi dan ini pasti terpantul di areanya seperti ini ya. Maka dari itu inilah penyebab dia menjadi pembalikan arah. Makanya teman-teman biar nggak kaget lihatnya ya. Kenapa ini berbalik? Nah, kita berbalik arah gitu ya. Nah, teman-teman harus perhatikan seperti ini. Nah, ini untuk candlestick-nya ya. Candlestick kita bisa perhatikan juga ya. Jadi misalkan ketemu candlestick ini di sini kita bisa entry lagi sesuai dengan arah trennya ya. Nah, itu yang saya maksud seperti itu. Kemudian ini bisa kita sebut head and shoulders ya. Tadi kita sudah bahas sehingga dia terjadi pembalikan arahnya. Kita gambarkan bisa seperti ini ya. Nah, ini misalkan teman-teman masih manual ya, misalkan melihatnya seperti ini. Nah, ini ya. Dan ini koreksi di sini. Maka trend line-nya ketika kita bentuk seperti ini ya, dia nggak mesti rata gitu ya. Yang penting posisi 3, 1, 2, 3, 4, 5, 5-nya tidak lebih dari 3 ini ya. Dari bagian resisten ini atau dia bahasanya dia mau membuat dan ini melebihi daripada titik 2-nya ya, 4-nya ya, menembus seperti itu. Kemudian dia koreksi, maka ini bisa menjadi bearish ya. Nah, langsung menjadi trend bearish. Apalagi di time frame besarnya masih bearish ya seperti itu. Kalau kita lihat, nah ini sudah selesai daripada secondary-nya. Biasanya lihat dulu time frame besarnya ya. Itu market apapun itu sama ya. Jadi tinggal perhatikan time frame besar, time frame kecil, support resistennya gitu ya, tetap diperhatikan sehingga ini terjadi trend bearish. Kalau di trading view memang ada yang sudah tersedia di sini ya. Ini XA sorry, udah salah. Ada yang ini ya, motif head and shoulders ya. Ini bisa seperti ini. Ini sebenarnya bisa, ini time frame kecil H1 tapi lebih ke sini ya. Saya biasanya seperti itu. Nah, ini. Sebenarnya ini juga bisa dari sini kita tarik ya. Nah, ini. Saya lebih ke sini biasanya. Tapi karena ini ada secondary sedikit, ini bisa jadi. Nah, sehingga di sini kita bisa entry. Misalkan udah kelewat ya. Ini ketinggalan, oh ini valid nih head and shoulders. Kalian bisa di trend line-nya sini, bisa nunggu yang di bagian supportnya sini, atau di bagian ini tadi dia koreksinya di sini ya. Ini sudah bisa masuk untuk kalau kalian ketinggalan di atas seperti itu ya. Nah, ini untuk head and shoulders bagian reversal ya. Nanti kita cari yang continuation seperti apa. Kemudian ini falling wedge ini ya, trend bullish ya yang tadi kita bahas. Ininya makin kecil ya. Sehingga dia continuation ya. Jadi bullish. Kemudian saya lihat dulu time frame besar seperti itu ya. Nah, ini juga bisa dikatakan seperti ini tadi ya. Karena ini sejajar ya. Nah, ini mulai pembalikan arah ya. Bagian daripada descending broadening wedge ya. Karena dia naik, turun, naik, naik, kemudian melebihi, dia koreksi sedikit dan disinilah kita bisa berarti kita mengambil trennya bullish seperti itu ya. Nah, ini time frame besarnya. Jadi kita perhatikan seperti itu. Ini bagian garis-garis besarnya seperti ini ya. Karena low-nya semakin naik ya. Jadi kita perhatikan di situ. Jadi misalkan wah ketinggalan ini di mana bisa tunggu secondary-nya di sini, maka siap-siaplah saat dia benar-benar terpantul dan tidak melebihi daripada low-nya di sini,
maka kita bisa masuk buy ya, seperti itu. Sampai di mana targetnya bisa sampai dari area resisten di sini ya. Misalkan TP1-nya juga boleh di sini gitu ya, atau gunakan Fibonacci bisa ya. Nah, seperti ini. Jadi banyak sekali ya sebenarnya, kalau saya lebih palitnya kalau dia mau menyebut tren besar, pembalikan arah ya, tren market ke bullish atau bearish itu time frame besar ya. Paling tidak H4 ya. Nah, ini juga ada double top ya, di mana sudah terjadi bullish, tapi ini bagian dari secondary time frame besarnya. Tapi kita bisa melihat polanya setelah dia primary, secondary, kemudian dia primary-nya tidak menembus daripada ininya ya, kemudian dia koreksi, dia menembus daripada titik 2-nya ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4-nya menembus ya, seperti ini. Ini kasarnya seperti ini ya, pola kasarnya seperti ini. Yang penting dia memang tidak serta-merta sama ya, karena pergerakan chart beda-beda, ada yang impulsif, ada juga yang slow, ada yang melebar, tinggal teman-teman menyesuaikan. Nah, misalkan tidak masih sampai di sini, perhatikan juga sama seperti yang saya bilang, ada SPR-nya ya, ada resisten sebelumnya, atau bisa juga karena di sini ada titik support ya. Jadi ini bisa jadi kenapa dia bearish, maka bisa juga kalian untuk mempalitkannya sama seperti sebelumnya, sudah ininya terpalitkan, ini ada palit swing high, maka kita bisa masuk di sini ya, seperti itu. Tinggal kalian menargetkan ininya ya, target marketnya. Jadi bisa juga misalkan karena ini double top ya, misalkan seperti itu. Nah, jadi tinggal ukur sepanjang apa dia lemahannya, misalkan di sini bisa ya, kayak gini. Nah, kalian bisa mengukur bahwa targetnya bisa di sini. Nah, jadi sampai sini bisa, misalkan kalian mengukur standar manual seperti kemarin ya. Nah, ini kalian akan dapat profitnya kurang lebih hampir 300 pip ya. Seperti itu. Nah, ini untuk di market ini ya, market Nasdaq ya. Nah, ini juga bisa juga polanya seperti ini ya. Kalau kita lihat ini sejajar dan ini seperti ini ya. Tapi di sininya dia tidak menembus di atas, melanjutkan tren ke bawah. Jadi tetap teman-teman gunakan aja trendline. Ya, jadi polanya memang bisa tidak sama rata seperti itu ya. Kemudian kita cek di gold ya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, biasanya kalau gold sering kayak rectangle ya. Tapi sebenarnya rectangle itu hampir seperti sideways ya. Jadi kalau kita lihat sama di sini ya. Nah, jadi sebutannya itu jadinya kayak rectangle ya. Nah, di sini. Oke, nggak apa-apa Pak. Untuk Pak Hari, tunggu dulu Pak ya. Nanti kita cek juga Euro Audi ya. Nah, ini rectangle ya, makanya dia lanjutkan bearish. Tapi sesuai dengan trennya, saat ini masih bearish. Kemudian ini juga sama ya. Ini pola rising wedge yang menjadi continuation ya. Karena trennya masih bearish dan tetap perhatikan ada area support become resistant. Jadi teman-teman tetap perhatikan ya. Jangan sampai kita terkecoh ini bullish nih gitu ya. Tahu-taunya kita tidak memperhatikan time frame besar. Kalau kita lihat ini selesai daripada secondary-nya dan melanjutkan tren bearish-nya. Makanya sesuaikan dengan trennya ya. Jangan sampai oh ini tren bullish gitu ya.
akhirnya nanti kita bakal meninggoy ya. Kalau di gold sering sekali ya set twistnya, jadi agak samar sedikit gitu untuk melihatnya ya. Oke, nanti Pak ya di sesi akhir. Ntar kita masih fokus di pembahasan ini dulu ya. Akan saya bahas. Kita akan cari dulu. Nanti teman-teman juga boleh cari ya. Tentukan bisa nanti praktekkan, tanya apakah sudah benar atau salah ya untuk pattern-patternnya tadi yang sudah kita bahas ya. Biasanya di goal ini kalau nggak di daily 4 gitu ya. Kalau mau validnya seperti itu sih ya. Kemudian satu bisa juga di H1-nya ya. Tapi kalau saya biasanya lebih temprem besar, kalau temprem kecil kita tinggal mengukur saja jaraknya kecil ya. Agak sulit nih ditemui kalau di gold ya. Untuk pattern-pattern candlestick juga hampir sama ya. Tapi di gold itu sendiri sering banget ya pin bar atau wick-nya ya. Tapi tetap perhatikan walaupun dia wick, kenapa dia masih ini penguatannya, berarti kita menyesuaikan dengan trennya ya. Jadi jangan salah ketika kita lihat, oh ini kenapa sering wick gitu ya. Nah, kita tetap lihat trennya ya. Atau saat itu dia lagi secondary-nya. Mana ya kemarin ya? Hampir lupa ini. Nah, jadi perhatikan temperan besar dulu mulai dari weekly-nya ya. Jadi kalau weekly-nya bisa jadi tetap perhatikan saat itu apakah dia polanya seperti apa ya. Tapi kalau forex biasanya agak panjang ya gerakannya. Nah, saat ini kalau kita lihat ini frame weekly-nya agak sideways ya. Sebenarnya cuman kalau kita turun ini agak potensi dia double bottom ya. Kalau memang dia nanti valid ya. Tapi masih nunggu ya dari weekly-nya. Kalau kita perhatikan ini bisa juga jadi contoh ya. Nah, dia mulai bullish ya. Bisa jadi ke sini. Tapi tetap turun lagi ke daily-nya ya. Apakah bisa dia mendukung kuat untuk naik? Nah, kalau kita lihat di sini karena di forex ini sering riak-riakan ya. Emang bagusnya itu dia time frame besar kecilnya ya.
Nah, ini ada SBR-nya, tetap perhatikan Pak ya. Nah, ini kalau di forex sering shadow. Tapi ini juga hampir mirip dengan IHNS ya. Jadi bisa jadi reversal untuk dia masih ke bullish. Nah, ini ya. Nah, jadi perhatikan Pak ya, kalau ini ada minor supportnya di sini. Ini support kuatnya. Walaupun dia koreksi, selama dia tidak menembus ini, ya ini juga bisa juga minornya ya. Nah, ini kan ada di sini kita lihat jadi supportnya ya. Resisten di sini. Ya, ini ada base, ini masih masuk area supply and demand ya. Nah, kalau dia tidak menembus yang ini masih aman. Kalau memang dia masih misalkan dia lanjut ke sini, kemudian dia terpantul masih aman, Pak ya. Selama dia tidak melebihi dari sininya. Kalau dia reversenya ke sini, berarti dia lanjutkan bearish-nya ya. Ini dari daily-nya ya. Nah, kalau dia masih ketahan di sini, ini ada bullish-nya, dia bisa saja masih lanjut ke bullish. Kalau memang dia mulai lagi tren bullish, minimal dia akan nantinya melebihi daripada resisten kuatnya seperti ini ya. Nah, seperti ini Pak, gambaran kasarnya ya. Jadi forecast kita seperti ini ya. Hingga turun H4-nya ya. Jadi bisa saja, tapi perlu diketahui untuk forex agak lambat sedikit ya gerakannya. Nah, kalau saya lihat juga ini tarik aja Pak ya, trendline-nya seperti ini, trendline terakhir. Karena memang market forex biasanya agak sideways ya. Agak ini ya, ranging juga ya. Jadi agak lama untuk ininya. Nah, ini kita bisa tentukan seperti ini atau diambil bagian ininya saja boleh Pak ya. Nah, bisa jadi seperti ini. Nah, ini ada minor-minornya. Kalau dia tidak menembus di sini berarti masih kuat untuk bullish-nya. Yang perlu diperhatikan balik temperan besar juga ya. Nah, ini saat ini kan lagi ininya trennya seperti ini ya. Nah, jangan sampai nanti dia di sini kalau kita sejajarkan dia ininya seperti ini ya. Nah, di sini misalkan dia sudah tadi naik ya. Dia sudah naik seperti ini. Asal jangan sampai dia nanti polanya seperti ini, dia masih lanjut tidak masalah ya. Kalau sampai dia di sini terpantul lagi dan kembali ke sini sejajar dengan yang di bawah ini ya, maka double bottom saya siap dia akan membalikan arah. Tapi kalau dia tembus yang di atas lebih panjang berarti dia akan masih bullish. Jadi kalau forex sendiri biasanya lebih enaknya time frame besar ya. Seperti itu. Yang forex banyak sekali ya riak-riakannya Pak ya. Jadi perhatikan garis ininya, trendline-nya di sini. Selama dia tidak menembus daripada minor-minornya ini, apa masih aman ya. Tinggal ini lagi riak-riakannya lumayan banyak ini ya. Di sini bisa juga ya. Bisa lihat di H1-nya Pak ya. Ini boleh ya, gambarkan saja. Nah, ini kan di H1-nya kelihatan ya. Ya sampai sini terpantul, dia lebih sini. Tinggal sesuaikan dengan chart pattern yang ada juga bisa. Ya, saat ini sih masih agak sideways juga ya. Beda ini agak lebih melemah ya.
high-nya agak turun. Kalau memang dia tidak menembus lagi daripada di sini, maka kalau dia sudah menembus bagian ini berarti siap-siaplah close ya. Tapi kalau dia masih naik, biarkan saja dulu. Seperti itu ya. Jadi inilah batasan support resistennya di sini. Kalau diperhatikan seperti ini ya. Nah, ini areanya ya. Ini contoh-contohnya ya. Karena hati-hati sekali pada saat masuk market ya. Itu salah satu contoh di eh, forex market ya. Ya Pak, lebih baik ke sekalian gold atau Nasdaq biar lebih impulsif Pak. Karena kalau forex itu sendiri dia sangat berpengaruh Pak dengan ini ya, eh, kondisi negaranya ya seperti itu. Saham juga sama ya. Sebenarnya semua saham juga bisa ya ditentukan mau oil atau apapun itu bisa ya. Saham US ya. Kalau kita hitung, kita lihat time frame besar ya seperti ini. Kemudian Dow Jones juga sama ya. Semua market ada ya dengan pembahasan kita tadi ya. Baik itu di saham ya, saham bank itu sama ya. Nah, tinggal kita lihatnya time frame besarnya seperti itu ya. Nah, ini untuk double bottom juga bisa ya. Terlihat dari daily-nya hingga dia membalikan arah ya. Seperti itu. Kita lihat yang lebih enaknya sih kalau dia mau palit itu, kalau kita memang mau nunggu ya atau ketinggalan momennya, biar saja dulu dia naik ya seperti ini. Kemudian dia koreksi kembali ke neckline-nya ya. Selama dia tidak menembus daripada resisten become support-nya berarti dia akan bullish ya. Jadi intinya adalah ketika kalian chart pattern ini ketika kalian ketinggalan market ya. Saat aduh ketinggalan nih, aduh nih gimana nih. Nah, kalian bisa nunggu buat polanya seperti ini gitu ya. Misalkan katakanlah kalian misalkan udah ini ketinggalan nih di sini gitu ya. Aduh udah naik gitu ya. Nah, pas naik, aduh bisa masuk di mana nih gitu ya. Ya udah tunggu aja atau tunggu koreksinya dan saat dia naik gitu ya. Nah, dia koreksi. Nah, seperti ini dia terpantul di sini, kalian bisa masuk di area sininya ya atau tunggu buy limitnya di area bottomingnya ini ya atau trendline-nya sini ya. Dan itu langsung naik. Apalagi ini tadi kita lihat ada candle doji-nya ya. Misalkan seperti ini. Lihat. Nah, ini doji ya, tinggal kita masuk di marketnya ya. Atau tunggu di sini meyakinkan dia akan bullish, tunggu dia bullish bisa di sini kita entry-nya. Nah, tinggal kita targetkan misalkan
Sini ada resisten ya. Di sini juga ada resisten ya. Seperti itu. Ya, tinggal kalian ukur juga dengan Fibonacci ya. Dan dia akan terbang terus ya. Tinggal tahan targetnya ya. Sampai dia ada polanya nanti swing low, atau misalkan target kita di resisten ini, kita melihat sini cukup banyak area supply and demand-nya. Nah, di sini kita bisa dapat profit kalau dari sini kurang lebih 700 pip ya. Nah, seperti itu. Ini di daily-nya ya. Kemudian oke, apa cukup jelas penjelasan dari saya tadi? Silahkan teman-teman tulis di kolom chat. Bagi yang ingin bertanya, silahkan angkat tangan atau raise hand ya. Satu orang satu kali pertanyaan. Tinggal mau bertanya silahkan angkat tangan ya. Atau tulis di kolom chat ingin bertanya gitu ya. Biar saya buka mic-nya. Silakan yang sambil makan, sambil minum. Pak cukup jelas, silahkan tulis di kolom chat. Sepertinya teman-teman udah cukup paham nih ya tentang chart pattern, candlestick. Nah, ini secara gambaran umumnya saja dulu ya. Kalau secara detailnya nanti kita bahas satu-satu, juga ada di materi selanjutnya ya. Oke, Bu Ina, silahkan. Ini Pak yang double bottom itu loh. Kalau double untuk kita entry, bila ada double bottom, kita kan bisa entry buy atau sell gitu. Berarti kalau misalkan double top bottom itu berarti kan dia selalu ada di atas, apa bisa juga ada di bawah Pak? Sebenarnya kalau double bottom itu di bawah Bu, bukan di atas Bu ya. Saya Oh, juga terkadang heran ada juga yang membalikkan daripada hal tersebut Bu ya. Jadi karena saat itu kan sudah bergerak bearish, ya contohnya ini ya. Nah, ini kan bergeraknya bearish ya. Kalau kita garis seperti ini Bu ya. Nih. Kemudian seperti ini bisa ya. Nih. iya, Nah, artinya ini kan bearish ya. bearish Nah, ya. semakin rendah sampai titik bawahnya ya. Sampai titik bawahnya, kemudian dia ada koreksi secondary-nya. Kemudian harusnya dia akan lanjut lagi ya. Tapi karena Iya, dia primary-nya ini tertahan di bagian bottomnya sini ya. Kelihatan Bu ya. Cukup jelas ya. iya, Nah, ketahan dia naik. Nah, ini kan bagian resisten ya. Nah, resistennya di sini. Nah, ini kan tadi sudah ada hitungannya ya. Ini 1, 2, 3, kemudian 4. Nah, 4-nya ini menembus daripada 2 ya. Nah, ini menembusnya.
Ini memang sempat ketahan di sini dia ya, karena ada resisten, koreksi dulu dikit, biasanya dia terbang. Kalau kita mau mempalitkan, oh ini double bottom. Nah, kita Iya. cek lagi, dia pasti ada koreksinya sedikit sampai di resisten, seperti ini contohnya Bu ya. Iya. Nah, ini kan juga ada area ininya ya. Nah, kalau kita lihat seperti ini, benar nggak nih dia menguji koreksi dulu di sini, maka kita ngambilnya di sini. Kalau memang mau menyatakan ini valid double bottom ya. Nah itu, jadi jangan sampai kita bacanya itu yang di atas. Kalau di atas itu double top Bu. Jadi saat trennya bullish seperti itu ya. Hmm. Mana ya contohnya? Nah, itu pastikan dia seperti ini dulu Bu. Dia naik, turun, dan tidak menembus daripada resisten ini. Ya. Jadi resisten become supportnya. Jadi ini jadi support kuatnya juga, menjadi support kuat sehingga dia melanjutkan bullishnya. Seperti itu Bu. Kalau mau menyatakan itu double bottom. Kalau yang di atas itu bukan double bottom, Double top. nanti double top ya. Nanti banyak yang menyebutnya seperti itu Bu ya. Saya juga sering heran, perasaan kebalik gitu ya. Nah, kalau gini pasti orang akan nyebutnya oh ini double ini gitu ya. Nah, ini kan seperti ini kan orang pasti gambarnya seperti ini. Nah, ini nembus ya. Nah, pasti banyak nyebutnya ini double bottom gitu ya. Sehingga dia melanjutkan bearish, salah gitu ya. Sebenarnya ini memang jadinya bukan double bottom gitu ya. Ini adalah harmonic pattern ya biasanya atau setelah sideways bisa juga. Nah, kalau dia udah double bottom, ini tidak lebih daripada resisten di sini. Nah, dia malah menembus bagian yang ini, ya, bagian supportnya Hmm. ini. Nah, pasti dia setelah menembus ini akan ada koreksi, kira-kira dia akan jemput sini. Nah, ini kan hampir ya, karena ada tertahan di beberapa area supportnya di sini ya. Nah, ini areanya ya. Nah, jadi kita perhatikan, oh ini ada yang kuat juga di sini, dia tertahan, maka dia lanjut di sini. Jadi tidak salah kalau kita mengambil selnya di sini. Apalagi kalau kita Fibonacci kan ya, misalkan itu ya. Tapi nanti ya lebih detailnya Fibonacci. Iya. Nah, misalkan di sini kita lihat, oh ini udah ininya nih terpantul bisa, oh sorry, satunya belum nyala. Nah, ini areanya di sini 38,6. Dan ini dia tidak kuat menembus daripada resisten di sini, maka kita siap-siap aja, berarti dia lanjut sell ya. Nah, seperti ini. Dia pasti memang akan terjadinya seperti ini, turun. Kalau memang kita ragu, biar aja dulu dia naik sekali, tapi setelah itu dia turun. Nah, seperti ini. Ini polanya sama kayak dia awalnya ini secondary, kemudian ini harusnya primary, tapi di sini secondary dulu, koreksi di sini, kemudian baru lanjut. Jadi kayak primary-nya kecil di sini, secondary karena dia tidak melebihi daripada resisten ini, maka siap-siaplah untuk sell. Nah, di situ. Cukup jelas Bu ya. Jadi jangan Jelas, sampai Pak. kebalik ya. Iya. Thank you, Pak. Pola pembalikan arah bisa lihat ininya Pak, pola patternnya gitu Pak ya. Dan perhatikan yaitu tadi support resistennya dulu ya. Perhatikan di time frame besarnya. Ya misalkan weekly ya sampai mana nih yang paling jauh, atau bisa juga pakai Fibonacci. Nah, ini kan juga ada ini ya, ada SBR-nya di sini. Nah, itu bisa perhatikan di situ untuk batas ininya. Biasanya seperti itu. Nanti saya gambarkan ya setelah ininya ya. Yang pastinya perhatikan chart pattern boleh, kemudian valid swing high, swing low. Ini kan belum ada tanda-tanda swing low Pak ya, karena belum ada weekly-nya muncul swing low-nya atau candlestick-nya yang menunjukkan membalikan arah.
Gitu ya. Sama seperti market-market sebelumnya kan kalau dia memang pembalikan arah udah kelihatan ya. Nah ini yang banyak orang kayak kemarin itu ya, itu pembalikan arahnya eh, eh dia mulai membacakan ini akan bullish ya, tapi tidak memperhatikan support resisten ya, sehingga dan tidak memperhatikan time frame besarnya ya, seperti dari daily bahwa ini secondary daripada trend bearishnya, makanya ini akan banyak meninggoy ya di sini. Ini yang nggak diperhatikan orang karena keasikan time frame kecil Pak ya. Nah itu, jadi perhatikan time frame besar. Jadi kalau sudah terpantul seperti ini, dan kalau kita lihat ya, dia gerakannya seperti ini Pak ya. Ini turun, dia mau naik lagi bisa saja, tapi di sini ini support become resistennya, support yang jadi resistennya sangat kuat sehingga dia tidak menembus dari sini titiknya juga ya, salah satu titiknya, maka ini melanjutkan bearishnya. Nah itu, jadi nggak salah ya, yang salah kalau orang tidak memperhatikan. Dan kalau polanya juga di sini, ini tadi ya, rising wedge-nya ya, karena menjadi continuation ya. Nah seperti ini Pak ya. Jadi banyak yang tidak memperhatikan pola-pola seperti ini dan time frame besar. Makanya saya selalu bilang bolak-balik pastikan time frame besar. Oke, sekarang giliran Bu Prida, silahkan Bu Prida, open Ya, mic-nya. malam Pak Agung. Selamat malam. Pertama saya mau tanya, apakah yang tadi dijelasin itu pola candle dan pola chart selalu berlaku untuk kita menentukan untuk exit dan apa untuk entry dan exit. Jadi kita harus menghafal pola-pola itu. Terus Oke. yang kedua, tadi waktu Pak Agung menjelaskan mengenai euro AUD, itu saya agak bingung tuh waktu Pak Agung tarik garis yang agak miring-miring, namanya apa sih, rising wedge ya? Ya, Itu ada Pak. bagaimana menentukan titiknya, tariknya dari situ? Oke, siap. Oke, terima kasih. Untuk candlestick atau chart pattern itu sebenarnya nggak mesti menghafal Bu ya. Nanti untuk materinya bisa saya bagikan, bisa dilihat, oh ini polanya seperti ini, dan exit atau entry-nya juga kita bisa posisikan pada trend line-nya ya. Biasanya umumnya pakai tarik garis trend line aja Bu ya. Artinya ini kan lagi trend dan ini line ya. Jadi ini gerak trennya bullish-nya bergerak kayak gini ya. Nah, jadi di sini bisa menjadi titik entry kita kalau dia menembus trend line ini. Nah, itu salah satunya tadi hubungannya, dan kenapa saya juga bilang nggak mesti juga harus kuat menghafal Bu ya. Kuat menghafal candlestick doji, hammer, harami gitu ya, inset bar. Nah, tetap balik seperti materi yang pertama dan kedua Bu ya. Valid, swing high, swing low, perhatikan support and resistance dulu. Nah itu. Jadi ini tetap diperhatikan support resistennya. Jadi jangan asal sampai saat kita masuk benar aja ya. Ini misalkan gini ya. Kita masuk. Nah, ini kan candlenya engulfing gitu ya. Nah, terus ini sudah valid, kita masuk di sini. Nah, karena keasikan buy nanti kita hold terus. Wah, ini udah mulai bullish nih gitu ya. Nah, jadi setelah ini valid, perhatikan lagi resisten, support become resisten gitu ya. Nah, tahu-taunya dia sampai di sini benar-benar kembali lagi. Nah, itu yang menjadi kita harus perhatikan gitu ya. Nah, ketika dia menembus di sini, maka pastinya seperti ini Bu ya. Kita cut dulu ya di bagian ini ya. Nah, sudah terpantul di sini dia turun ya. Nah, seperti ini. Nah, ini awalnya pasti garisnya kayak gini dulu, Bu. Jadi gunakan aja dulu garis-garis trendline. Jadi standarnya seperti ini, gunakan garis dari titik terakhirnya. Misalkan support, karena ini bearish dari bawah ini kita perhatikan. Karena untuk menjaga-jaganya di sini. Sama karena gini ya, misalkan kita garis itu tadi, ini ada support ya. Awalnya datar kayak gini ya. Nah, karena dia nggak sampai di sini bisa jadi kayak gini kita tariknya. Ya.
Nanti setelah dia ini naik lagi ya, kita perhatikan lagi, maka dari sini lagi karena ini tadi sudah terlewat ya, yang ini dibuang. Nah, oh ini sudah di ini kan, dia semakin naik, low-nya semakin naik gitu ya. Nah, ini kemudian kalau kita jalankan lagi dia terpantul lagi. Nah, di sini lagi tertahan. Nah, ini kita kasih garis ini yang mana yang paling ininya di sini bisa gitu ya. Nah, kalau saya kan biasanya gunakan zona ya. Makanya zonanya ini, wah ini mana nih yang terdekat nih? Oh, di antara sini nih. Apa dia pantul? Nah, ketika ini kan tadi belum muncul ya, Bu ya. Nah, ini kan belum muncul. Nah, kalau dilihat ya, pas dia turun, set, nah dia naik. Artinya kan garis trendline ini berpengaruh juga. Jadi ini manualnya seperti ini, Bu ya. Nah, tinggal kalau dia koreksi lagi, nah kita siap-siap exit atau close dulu ya. Karena bisa saja dia menembus melebihi. Nah, tapi tetap jaga yang garis di sini, pakai garis ini tadi ya, yang trendline di sininya. Selama dia tidak menembus yang ini berarti dia agak naik dulu, tapi tetap jaga-jaga di sini ya. Kemudian biasanya kalau saya melihatnya itu Bu ya, kalau misalkan ada kurang lebih 3 kali pergerakan Bu ya, naik, turun dari bawah ini ya. Sebenarnya ini udah dari sininya ya. Saya biasanya memperhatikannya kayak gini, kemudian kayak gini ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, minimal misalkan 3 kali resisten ini ditembus atau 4 kali itu saya perhatikan terus ya. Nah, ini jaga. Ini yang ketiga saya bilang seperti itu. Kemudian yang keempat gitu ya. Nah, tapi di keempat ini ketika muncul dia seperti ini, dia akan bearish, itu tanda-tanda dia siap-siap berbalik arah, Bu ya. Misalnya misalkan mau nunggu lagi. Nah, ini ada bearishnya sudah. Berarti ini udah tidak menembus daripada resisten ini, dia sudah mau memulai pembalikan arah. Nah, ini sudah tanda gitu ya. Jadi turunkan nih boleh diturunkan segini ya, jaga-jaganya. Nah, dia koreksi dan langsung siap-siap karena sudah menembus di sini dan ini ditambah dengan news ya. Nah, di mana kita jaganya? Boleh jaga di sini lagi. Ya, artinya ini tadi kuat terpantul di zonanya seperti ini ya. Maka kita harus mencari continuation dan apalagi ditambah trend frame besarnya itu masih bearish gitu ya. Jadi bolak-balik aja time frame besar, support resisten, swing high, swing low seperti itu aja Bu. Jadi tidak mesti harus menghafal semuanya. Biasanya saya polanya 3 kali dulu atau sampai 4 kali, lihat mana yang lebih dia tembus gitu ya. Terus apa tadi lagi ya? Yang kedua tadi. Apa ada yang kurang Bu? Silahkan kalau takutnya saya ada yang kurang tadi. Oh, yang tadi yang kedua yang saya tanya waktu Pak Agung jelaskan Euro AUD itu tarik garis yang miring-miring itu dari mana? Nggak apa-apa deh, udah cukup Pak yang tadi Bapak jelaskan di emas. Nanti saya coba aja tarik garis itu. Ya, Sama terima kasih. memang sama aja Bu, hampir sama aja. Saya biasanya tarik garis intinya tarik aja dulu yang garis-garis ekor-ekornya dulu saya ambil gitu Bu ya. Nah, kalau misalkan dia di ekor ini nggak nyampe, jadinya bikin kotak saya. Nah, kayak gini, karena ada body, ambil di batasan bodinya ini, di body candle-nya, biasanya kayak gitu. Kenapa yang ekornya ini atau wick-nya atau shadow-nya ini tetap diambil? Karena di situ sempat ada harga kenaikan harga itu di time frame kecil. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi jangan kita abaikan juga gitu ya. Nah, Ya, seperti jadi intinya tarik dulu garis support dan resisten yang terdekat. Yap, Terus baru. tapi harus lihat lagi histori di belakangnya ya. Ya, Histori betul. sebelumnya. Betul. Dan Oke. perhatikan time frame-nya yang cukup dihafal candlestick itu Bu untuk menentukan dia valid swing high, swing low aja. Makanya saya Ya, bilang materi ini selalu berhubungan saja. Jadi masih dalam satu kesatuan gitu ya. Nah, itu. ya. Makasih Pak Agung. Oke, sama-sama Bu.
Oke, Mas Paip, Jinlab. Oke, terima kasih sudah hadir. Oke, silahkan Pak Reza ingin bertanya. Baik Pak, izin bertanya Pak. Ya. Saya tadi itu kan melihat salah satu buku yang IHNS itu Pak. Saya ingin nanya bagaimana yang titik entry terbaiknya gitu Pak. Apakah kita entry-nya di sistem sebelumnya atau gimana Pak untuk IHNS Pak? Oke. Ini kalau kita lihat ya IHNS masih Pak Reza ya. Nah, misalkan ini juga bisa kita lihat dari daily-nya ya sebenarnya. Ini bisa. Lihat. Nah, jadi kita entry-nya bisa nunggu di bagian ininya ya. Menembus daripada neckline-nya. Pasang aja sell stop di sini gitu ya. Kemudian itu kalau memang kita mau menunggu dia sebagai chart pattern gitu ya. Nah, atau ini kan tadi posisi kemiringannya adalah di sini ya. Nah, jadi bisa menunggu kalau menembus di sini, nah kita tinggal tentukan oh ini garis trendnya di sini. Nah, kita benturkan saja yang paling terdekat di sini. Saya siap aja di sini. Oh, harganya di sini gitu ya. Jadi di sini sudah saya siap jaga gitu loh. Nah, itu bisa. Atau misalkan di titik supportnya ini karena kita meyakini kalau memang sudah head and shoulders atau ini ya atau kebalikannya IHNS-nya ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau IHNS itu hanya kebalikannya saja, tinggal kebalikan posisinya ya. Karena saya tadi juga masih belum dapat yang posisinya ya. Untuk IHNS-nya ada sedikit di sini tapi kecil ya, sebagai secondary-nya ini juga boleh dianggap ya IHNS-nya. Ini di sini. Jadi dia memang tidak mesti sama ya gerakannya. Tapi ingat ini bagian daripada ininya secondary-nya dan balik ke time frame besar. Nah, ini kan ada neckline-nya di sini bisa pasang di sini ya. Supaya tidak terlalu jauh karena bisa saja bentuknya memang agak miring ya. Seperti ini. Jadi sering miring bisa ya. Nah, itu tetap perhatikan teman-teman semua. Ya, jadi kalau sudah ketemu chart pattern berarti kita tinggal mengikuti trennya ya, pergerakannya. Apakah dia secondary reaction dari trend bearish berarti bullish gitu ya. Nah, bisa juga kita tentukan titik yang dia sejajar neckline-nya di mana gitu ya. Nah, itu bisa. Nah, yang pastinya itu seringnya sih setelah dia koreksi ini selesai, kemudian ini nembus, saya lebih memilih karena anggapannya seperti ini ya. Dia sudah bergeraknya seperti ini, kemudian dia ada koreksi ya. Nah, selama dia tidak menembus support di sini ya, atau dia tidak menembus juga dari titik area zona yang di sini ya. Nah, di sini. Ini dia ada secondary kecil, kemudian dia melanjutkan ya. Berarti tidak salah kalau kita menunggu dia di area ini. Buy stopnya di sini seperti itu ya. Tinggal balik ke time frame besar, siapa tahu memang dia benar-benar saat itu masuki secondary-nya. Nah, kalau kita lihat juga di sini kan palit swing low ya, jadi tidak salah untuk kita meyakini buy ya. Sampai dengan targetnya
Dan jangan lupa di sini ada resistennya gitu ya. Ada support become resistant, dan juga ini bagian daripada secondary-nya. Jadi kalau chart pattern lebih panjang itu biasanya sesuaikan dengan tren market pada time frame besarnya ya. Nah ini, jadi inilah menjadi penyebab dia melanjutkan tren bearish-nya seperti itu ya. Dan ini tadi ya NS-nya sebagai secondary-nya ya, dia melanjutkan benar-benar untuk menguatkan daripada menembus banyaknya riak-riakan yang seperti ini ya. Nah itu Pak contohnya ya. Oke, silahkan yang lain. Terima kasih Pak Hari sudah hadir. Yang lain ada yang ingin bertanya? Silahkan tulis di kolom chat. Kalau sudah cukup jelas. Oke, thank you Pak Reja. Ada lagi yang lain ingin bertanya? Apa sudah cukup jelas? Silahkan kalau mau praktek, diuji coba dulu. Tinggal share ke grup seperti biasa. Nanti silahkan tanyakan apakah sudah pas atau ini. Biar nanti sama-sama kita pelajari gitu ya. Apakah sudah cukup jelas? Silahkan teman-teman tulis di kolom chat kalau memang sudah merasa jelas ya. Boleh Bu, tentukan bagian double bottom. Kemudian ini ya, setelah itu candlestick. Benar nggak itu candlestick yang sudah kita pelajari tadi. Kemudian chart pattern apa yang Ibu temukan, double bottom, double top, sama yang seperti ditanyakan Bu Ina tadi ya, agar tidak terbalik menyebutnya ya. Saya juga heran ada yang bisa nyebutnya terbalik seperti itu ya. Oke. Nampaknya sudah cukup jelas ya penjelasan saya. Saya mau kasih gambaran sedikit. Ini hanya gambaran ya. Tinggal teman-teman perhatikan. Kalau ini juga sama ya, bisa juga dia polanya seperti double top ya. Misalkan seperti ini. Tapi ini secara weekly ya. Nah, yang harus hati-hati ketika dia benar-benar nanti menembus di sini, dia koreksi lagi, maka dia akan melanjutkan terus bearish-nya ya. Sampai dia benar-benar nanti ada pola pembalikan arahnya ya. Nah, itu satu. Tapi karena di sini
ada resisten reakan kecil. Saya menggambarkan untuk gold. X, A, B. Kemudian C-nya ini dia D-nya di sini ya. Karena C-nya tidak menembus lebih dari A. Kalau kita lihat support sudah ditembus juga ya. Support buat sini sudah ditembus. Kita lihat teriak-teriakannya di sini. Fibonacci-nya 1618. Artinya kalau kita refresh ya. Sorry. Biasanya antara dua reverse-nya ya. Itu bisa seperti ini. Atau biasanya kalau polanya seperti ini maka ini ya. Nah, artinya 1618-nya masih bisa jadi di sini karena tadi yang di atas 1618 ya. Nah, ini ya 1618. Teman-teman perhatikan ya. Ini 1618. Biasanya dia harus 1618. Ini adalah kemungkinan target terpanjang gold dan juga tetap perhatikan di sini masih ada support become resistant ya. Tapi di sini sudah ada riak-riakan kecil ya. Ada primary-nya juga. Ya, ada secondary-nya. Ada primary, ada secondary. Ini primary lagi ya. Nah, pasti masih lanjut karena belum ada tanda-tanda koreksi untuk ke bullish-nya ya. Jadi dia lanjut, bisa primary, ada juga secondary-nya nanti bisa jadi untuk capai ke sini tidak langsung, pasti ada riak-riakannya ya. Seperti ini. Kemudian untuk saat ini dia kan masih weekly ya. Secara weekly ini masih kalau saya Fibonacci-kan sini. Nah, ini 1618-nya masih belum dikejar, dia masih baru 1272 ya. Artinya pergerakannya ini masih lanjut ya selama belum ada tanda-tanda reversalnya ya. Secara weekly, kemudian kalau dari daily-nya juga kita lihat dia sama ya. Dari daily-nya masih riak-riakan dan belum ada tanda-tanda dia untuk reversal ya. Oke. Oke, Bu Inge mau tanya ya. Saya hapus dulu. Kalau yang tanya lagi trennya kemana, itu sudah saya jelaskan ya. Tolong perhatikan dan tidak bisa diulang. Oke, Bu Inge, silahkan. Bu Inge, open mic-nya. Iya, sebenarnya saya mau tanya yang barusan Pak Agung tarik-tarik garis itu Pak, karena trennya masih bearish, berarti setiap ada koreksi itu nggak akan menembus garis yang udah tadi dibuat itu ya Pak ya? Dia arahnya tetap ke bawah, bearish turun terus gitu, tapi setiap ada koreksi sedikit dia nggak bisa menembus angka-angka yang
udah di garis garis trennya tadi ya Pak. Ya, betul Bu. Biasanya seperti itu. Saya biasanya juga kayak gini Bu. Kalau agak capek gitu ya, lihat trennya ini kan belum pakai indikator ya. Nah, jadi kayak gini. Kalau selama dia belum menembus trendline saya ini, berarti ini ya, dia masih lanjut bearish. Kecuali ini udah ditembus dan ini kalau ditembus di atasnya, kemudian koreksinya di sini sama seperti ini ya, misalkan terjadi reakannya di sini, kemudian ini dia koreksi ke sini, nah itu baru dia benar-benar balik arah. Karena sama halnya seperti saat dia bearish Bu ya. Contoh ya Bu. Nah ya, biar lihat dulu ya. Mungkin yang kecil-kecilnya di sini bisa Bu ya. Ini kayak gini juga ya. Biasanya saya kayak gini atau yang kayak gini. Nah itu. Jadi kalau dia nembus berarti udah selesai gitu ya. Nah itu misalkan ini juga bisa kayak gini. Biasanya saya itu garis-garisnya kayak gitu. Atau yang ini juga bisa saat dia tren gitu ya. Makanya ini sebutannya kan trendline ya. Jadi perhatikan garis-garisnya seperti ini. Dia tiba-tiba nembus, kemudian dia koreksi. Contohnya seperti ini ya. Nah, ada nembus, udah masuknya di situ. Mana lagi ya? Nah, ini juga bisa ya, Bu ya. Karena ini udah sini ditembus, misalkan seperti ini ya. Tapi dia masih terpantul, kita perhatikan dulu. Jadi kalau dia terpantul karena ini bukan bodinya ya, masih wicknya di sini, tunggu aja. Nah, ini misalkan kayak gini, karena ini antara wick-wicknya ya ke sini, berarti ini dia nembus batasnya di sini, makanya terjadi bearish seperti itu Bu. Dan ini bodinya full ya. Dan resistennya tidak menembus daripada yang atas ini, ya benar-benar pembalikan arah ke sini. Nah itu sama dengan yang ini. Kalau kemarin ini ditembus, berarti ada kemungkinan dia mulai bullish. Tapi di sini masih belum menembus. Ini masih tanpa indikator. Makanya ada orang yang nggak capek-capek biasanya gunakan indikator seperti EMA ya. Nah ini yang dinyalakan orangnya supaya tidak ini nih ya. Tapi standarnya adalah menggunakan ini trendline gitu ya. Jadi ini kan sama seperti indikator tanpa indikator masih ya. Kemarin Bu Inge juga ya yang tanya ya untuk ininya. Untuk indikator yang dipakai ya. Kalau nggak salah Iya, Bu Inge ya. iya Pak. Nanti trading view-nya boleh Bu ditambahkan, cari di bagian ini indikator, cari aja ketik moving average yang bisa pakai ribbon ya, bisa ya. Terus tinggal Ibu nyalakan ya kalau dia muncul. Nah, ini diganti kalau ini eksponensial, ada ini SMA, tinggal pakai yang sama, misalkan mau ngikut yang punya saya gitu ya. Nah, ini kalau saya 21 50 sama 55 sama 200 saja langsung ya. Tinggal warnanya sesuaikan ya, misalkan ini goldennya, ini shadownya. Nah, ini bisa ini sesuaikan aja Bu ya. Nah, ini bisa dilihat Bu ya. Bisa. Kalau yang 55-nya SMA, kalau punya saya ya. Ininya SMA 21, tapi ini nanti penjelasannya di materi indikator ya. Kenapa nanti harus 21, 50, 55 dan 200. Nah, itu ya. Jadi sementara kita masih fokus di sini. Itu bantu Ibu aja ya. Pertanyaan Ibu kemarin. Oke, makasih Pak Agung. Oke, pertanyaan yang bagus Bu Ina. Apakah marketnya sarah? Sebenarnya enggak juga sarah Bu ya, karena ini market US, jadi dia pengaruhnya dengan US-nya ya.
misalkan dolarnya saat itu dolarnya lagi naik, berarti marketnya akan bearish Bu ya. Jadi tetap sarah. Kalau memang dia nanti akan dolarnya juga itu bullish, akan bullish. Jadi misalkan dolar sudah mulai melemah, maka saham-saham kan agak rendah harganya Bu ya. Jadi orang akan beramai-ramai membeli, biasanya seperti itu. Kalau searahnya itu enggak juga sih, sesuaikan dengan trennya juga Bu ya. Tren ininya. Makanya tetap perhatikan time frame besarnya ya. Ini kan gold ya. Kemudian ini juga Nasdaq ya. Nah, kita lihat di sini ya, sesuaikan dengan trennya. Makanya ini kan resistennya semakin rendah ya, atau high-nya ini semakin rendah. Ya, artinya ini masih trennya bearish ya. Supportnya juga semakin rendah kalau kita lihat di sini. Nah, ini ya semakin rendah, tinggal menunggu ini apakah ditembus atau tidak. Nah, seperti itu ya. Ini hanya bagian daripada technical analysis ya. Yang menentukan adalah market. Oke, silahkan ada yang ingin bertanya. Wah, pelanggaran ini. Nanti saya bagi Bu ya. Morningstar. Nih Bu ya. Kelihatan Bu. Di materinya saya bagikan. Ada sedikit revisi ini tadi. Continue. Jadi ketulis itu tadi, aduh. Yang sebelumnya. Ini ya Bu. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Cukup jelas semua ya. Ya, betul Bu. Harus sering-sering latihan Bu ya. Nanti buat aja latihannya seperti ini. Nanti materinya belum saya convert. Nanti kalau sudah selesai akan saya share. Dan untuk mau nonton ulangnya boleh nanti nunggu sudah selesai di YouTube-nya ya. Oke, cukup jelas semua ya. Silakan terus di kolom chat. Sebelum saya akhiri dan saya tutup. Oke, terima kasih atas responnya. Oke, berhubung sudah 9:30 ya, sudah cukup lama kita ini kan. Nanti di materi selanjutnya itu mengenai indikator ya. Nanti minggu depan ya, untuk teman-teman yang mau belajar minggu depan. Dan untuk yang nantinya candlestick akan kita ulang lagi ya. Lebih detailnya, lebih jelasnya kita nemukan sesuai ininya. Jadi yang penting kalian mengenalnya dulu ya.
mengenalnya dulu, bentuknya seperti apa, dicat apakah benar gitu ya. Jadi dari candlenya aja dulu ya, hafalin seperti itu. Jadi kalau nggak di time frame besar, time frame kecil gitu ya. Nah tinggal balik juga dengan karakter trading kita, apakah kita swing, scalping atau intraday ya. Tinggal menyesuaikan dengan analisa kita hariannya seperti itu ya. Oke, cukup jelas ya. Terima kasih teman-teman semua sudah hadir. Sampai bertemu kembali di minggu depan ya. Saya akhiri. Ucapkan selamat beristirahat. Tetap semangat ya. Jangan lupa selalu bahagia. Oke. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai bertemu kembali.